Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Dr. Yasmin Ramadasari Saragi SMH, dosen ilmu hukum Unpad Medan. Kita pendidikan anti korupsi, ya, materinya pendidikan anti korupsi. Jangan lupa Bapak Ibu nanti absen di e-learning, ya. Kemudian bahan materi sudah saya upload di e-learning, silahkan di download, ya. Lalu tolong di subscribe channel YouTube saya biar rame. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita lanjut ini. Sebelumnya mungkin minggu depan kita UTS ya. Untuk ini kita materi dulu, nggak apa-apa. Nah, pembahasan kita adalah terkait jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ya, jadi banyak sekali yang bingung nih. Apa sih jenis-jenisnya gitu ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi ada 7 jenis atau kategori yang dikatakan tindak pidana korupsi. Ya, jadi ini pengelompokannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Jadi ada kerugian dari keuangan negara. Nanti bisa dilihat di pasal 2 dan pasal 3 Bapak Ibu. Ya. Jadi ada unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri. Kemudian di pasal 2 ada menyalahgunakan kewenangan, ya, yang merugikan keuangan negara. Kemudian ada yang kedua, ada suap menyuap. Suap menyuap nanti bisa dilihat di pasal 5 ayat 1 huruf A, kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B, ada pasal 13, kemudian pasal 5 ayat 2, ada pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, kemudian ada pasal 11. Kemudian ada pasal 6 ayat 1 huruf A dan B, kemudian ada pasal 6 ayat 2. Ada pasal 12 huruf C, ada pasal 12 huruf D. Jadi di sini PNS ya, hakim dan advokat yang menerima suap dikatakan korupsi. Ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ada 3, yaitu nomor 3, penggelapan dalam jabatan. Jadi bisa dilihat di pasal 8, pasal 9, 10 huruf A, B, C ya. Ada di situ dikatakan intinya adalah jika melakukan penggelapan dalam jabatannya ya. Jadi pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi katanya. Kemudian yang keempat ada pemerasan. Pemerasan ada di pasal 12 huruf E, huruf G dan F ya. Jadi pegawai negeri yang memeras adalah korupsi katanya ya. Jadi pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain juga katanya korupsi. Jadi sudah lengkap sekali nih dalam undang-undang diatur ya tentang tindakan mana yang dikategorikan korupsi. Kemudian ada yang kelima, ada perbuatan curang. Perbuatan curang Bapak Ibu bisa lihat di pasal 7 ayat 1 huruf A. Kemudian ada huruf B, huruf C dan huruf D ya. Kemudian pasal 7 ayat 2 dan ada pasal 12 huruf H ya. Jadi termasuk pemborong berbuat curang adalah korupsi. Pemborong dalam arti misalnya proyek bangunan untuk ada kaitannya dengan pemerintah, misalnya membangun jalan ya, jalan dan sebagainya. Kemudian ada yang keenam, ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi benturan kepentingan dalam pengadaan ini di pasal 12 huruf I. Nanti pegawai negeri dikatakan di situ turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi. Nah, hati-hati. Kemudian pasal 7 kemudian di nomor urut 7 yang terakhir ada gratifikasi. Gratifikasi ini banyak ditakuti oleh para PNS ya. Syukurnya dosennya nggak apa-apa, kalau dosen nggak kena ya. Jadi ini ada di pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf C. Pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi katanya. Ya. Kemudian selain definisi tindak pidana korupsi tersebut di atas, ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam pasal 21, 22, 23 dan 24 bab 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi yakni ada yang di pasal 21-nya merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, kemudian ada yang kedua tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar katanya, ada di pasal 22 dan junto pasal 28. Kemudian ada bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka ya, ada di pasal 22 dan junto pasal 29. Kemudian saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, ini bahaya nih saksi ahli nih. Saya
pernah jadi saksi ahli tapi saya nggak memberikan keterangan palsu ya, jadi saya nggak kena. Itu bisa dilihat di pasal 2 junto pasal 35. Kemudian ada di poin kelimanya, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, itu ada di pasal 22 junto pasal 36. Kemudian yang terakhir ada saksi yang membuka identitas pelapor ya, pasal 24 junto pasal 31. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini sudah kita jelaskan ya 7 jenis ya tindak pidana korupsi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga kita selalu sehat, sukses dan bahagia. Ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sukses selalu.